bajra, ulat serangenge, banyak sebutannya. Besrat, Besrat. Kalau breed ulat boigamu makulata. Hei. Ayo 2 meternya Kang ya. Sakit ya Allah. Nah, untuk ikatannya ini sendiri jangan terlalu angkat dulu sampai pindahin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini kita lagi berada di mana Kang Adul? Bandung Barat ya, tepatnya Bandung di Barat. tempatnya Kang Maul ya. Oke. Kebetulan kita juga ditemani sama Kang Maul nih teman-teman. Dan kebetulan juga katanya di sini tadi dapat laporan ya Kang ya? Betul. Warga ya. Laporan dari Pas warga. banget. Jadi kan ini ceritanya sih Kang, bukan ceritanya, emang bener lagi bertamu lah ke saya ya. Kebetulan banget tadi pagi-pagi ada yang laporan bahwa di sekitar perkebunan ini ada ular besar. Tapi kita belum tahu kan ular besar ular apa. Yang jelas sih kita sisir lah. Sisir aja gitu. Oke, seperti apa keseruannya? Ikutin terus. Yuk. Cus. Nah, teman-teman, jadi kita lagi lihat situasi. Nah, dari atas dari sini kan kelihatan Kang. Kelihatan banget. Tuh ada hutan mahoni Mahoni ya, Kang, ya? Terus Kebun teh ada ya? kebun teh. Terus tuh di situ tuh ada gundukan apa ya namanya, pohon bambu tuh. Bambu ya benar. Sama pohon aren. Nah, kita rencananya mau ke sana Kang. Karena biasanya kalau pohon yang rimbun-rimbun itu banyak ularnya. Siap. Yuk, teman-teman lanjut. Ya. Nah, lihat Kang Egi. Ya. Kadul, Kang Egi. ada apa? Lihat nih. Adul nih. Kebetulan banget. Dari tadi kan kita nyari-nyari hewan, Ya. karena kita kan bukan hanya ular saja yang kita targetkan. Ya, betul. Sambil di perjalanan kita melihat hewan lain, kita bahas juga sekaligus. Nih, saya pengen nanya nih. Ular. Wow, keren coy. Lihat nih. Satu sarang. Satu sarang Kang Adul. Oh, ini udah mau ke tahap menjadi kepompong, Kang. Oh. Karena mereka sudah membuat jaring-jaring seperti itu. Dan ini sebetulnya merupakan ulat musiman dengan jumlah yang tidak hanya satu, bahkan bisa mencapai ratusan, Kang. Tapi ini menyerangnya ke hama teh juga enggak Kang? Enggak, Oh. hanya tanaman-tanaman tertentu saja. Dan ini ulat bulu yang kalau kena kulit lumayan gatal, Kang. Tuh. Itu bikin Banyak, kelompok ya? secara berkelompok itu. Hah? Tuh. Itu. Banyak itu bulunya sampai ini. Bulu-bulunya tuh kita simpan lagi di sini. Ulat Nah. apa itu namanya? Kalau di sini mah ulat lain ulat bajra, ulat naon yang dot? Ah, hilir ubrug gak? Ulat ubrug. Nah, tuh di sini juga kita nemu tanaman Anggrek ya. anggrek. Kalau kita pengen bawa lumayan, lumayan ada. Anggrek. Aduh. Menang di bawah gitu. Menang dah loba di Oh, dia aduh. mah. Harus di Jangan bawah. tangkap. Bawa oleh-oleh. Akuarium dan akuarium. Ah, gitu. Oleh-oleh bener. Masukin kantong. Cus. Sobat Kang. Kang. Non euy. Mana? Oh. Ulat api, Kang. Ulat api. Ulat api, ulat matahari, ulat bajra, ulat serangenge, banyak sebutannya. Besrat kalau di Besrat, betul. Di kita mah besrat ya. Cuman warnanya hijau. Kalau dia Kang warnanya Hijau. Oh, ini mah yang pernah kena saya itu Kang Egi. Dulu Itu mah yang warna rasanya hijau. gimana? hijau, yang hijau. rasanya gimana? Aduh si sarawut kena. Nah, teman-teman lihat. Kang Egi mendapatkan ulat bajra. Ini
sering banget kita bahas dan kita tes juga. Jadi ada beberapa spesies juga sebetulnya dari ulat-ulat bajra beracun ini. Yang paling berbahayanya sebetulnya yang jenis warna merah itu, yang kemarin kita bahas, Kang. Iya. Tapi kalau jenis tersebut saya rasa di daerah Kang nggak ada. Iya. Jadi adanya ada di sini, yang ulat bajra merah itu. Karena suhu atau gimana, Betul, suhu sama habitatnya. Oke, tuh Kang. Ini saya baru pertama nih Kang nih, lihat yang kayak gini warnanya kuning. Oh, iya. Kalau di saya belum menemukan. Hijau ya kebanyakan ya. Di kebun teh juga ya Kang. Oke, tuh. Kebun bambu. Iya. Dan di bawah lihat banyak banget semak-semak. Nah, coba kita telusuri di daerah sini, Kang. Karena katanya memang di dilegok. Menurut pemberitaan warga itu dilegok. Kita coba cari di sekitar situ. Yuk. Oh ya teman-teman, kita kali ini sedang berpencar ya Kang ya. Ya betul, berpencar biar targetnya kita dapatkan ya. dapat. Soalnya kalau nggak berpencar susah juga nyari. Ya udah. Oke, Kang bisa. Ya. Siap. Gimana Kang? Aduh, ada pergerakan. Belum nemu kan? Tapi ini hutannya lebat sekali ya Kang ya. Bisa jadi ini Ke rada atas. Kang. Aduh, Ya. soalnya posisinya di atas lagi berjemur. kayaknya kan habis hujan ya. Agak Dari basah-basah. matahari juga Kang. Aduh kan. Oke, ada. Nih teman-teman, ada itu. Lain eta target, tapi ada ular. Ular. Umur barusan. Awas. Oh, banyak ranjau di sini ya. Ini apa Kang Ji? Tahu enggak? Boiga multo, teman-teman. betul. Boiga multo makulata teman-teman. Ada kabur. Nih, barusan kan di sini ada sinar matahari tuh. Oh iya Lagi betul. berjemur, Kang. Ya semalam habis hujan juga ya daerah sini. Betul. Dan ini merupakan habitat yang pas bagi ular ini. Lihat. Eish. Keren nih. Wow. Nah, kita coba tangkap. Lihat nih. Set. Nah, coba di sini, Kang. Kita bahas di sini. Iya, lebat banget. Ya, lebat. Iya, soalnya tadi kira kan di sini tuh bakalan gersang terus. Ternyata pas ke bawah ada kebun bambu sama kebun kopi. Iya. Dan ini juga udah tertutup rapat. Plus saya tadi melihat ular ini sedang berjemur, Kang. Oke, ini Berarti- boiga Apa ular-ular lain pun sedang berjemur ya bisa di jam-jam jadi. segini ya. Nah, apalagi ini kan merupakan ular arboreal. Jadi mereka ini biasanya ada di atas-atas pohon yang Pohon, tidak ya. terlalu tinggi sih sebetulnya. Dan ini merupakan ular yang berbisa medium. Walaupun ular ini kelihatannya cemen atau kecil, tapi ular ini juga kadang-kadang di salah artikan sebagai ular ini, Kang, anakan piton, anakan sanca. Ya, sanca manuk sering juga. Sering Betul. ada. Padahal beda jauh. Ular ini bukan ular sanca, melainkan ini merupakan ular kolobrid, ular boiga multo Boiga, maculata, yang memang mereka ini biasanya ketika di alam makanannya itu kadal-kadal kecil, kata-kata kecil, Cak ya. cicak. Tapi seperti ini ya, motifnya seperti Daboya simensis itu ya. Daboya rasli. Daboya betul. Itu yang udah saya bahas dulu tuh. Saya kan pernah tuh anakannya nyampe banyak banget, Kang. Memang motifnya itu sama banget Sama kayaknya. ya. Pemakan cicak juga ya Kang ya. Sama makan cicak juga. Oke, kita lepasin lagi ini malah. Siap Kang. Karena kita belum menemu target ular besarnya, apalagi matahari sudah mulai naik ke atas, kita cari lagi. Oke. Di sini aja ya, Kang. Ya. Ini sedang jemur kan? Terus, zoom.
Woi, iyo. Tapi masih kena leutik ya. Kene kan. Ya teman-teman, hei, cicing. Ayo 2 meter ya Kang ya. Ya 2 meter mah. Barusan ternyata kita cari ke dalam, kayaknya dia terusik. Lalu dia keluar. Atau mungkin saja dia lagi berjemur, karena di belakang lihat itu merupakan kebun bambu ya. Wah, itu kan berarti di lokasi iya bener coy. Masih ada ular king cobra. Namun ini merupakan ular king cobra yang Ukurannya masih remaja. ya, ukurannya masih juvenile. Dan untuk karakter ular-ular seperti ini biasanya mereka lebih cenderung agresif. Agresif Bang. ya. Tuh. Tuh kan. Tinggi. Hei, cicing. Nah, Ophiopagusana ini teman-teman adalah ular yang memang biasanya mereka membuat sarang di gundukan-gundukan Bambu ya. daun bambu, betul Kang, karena itu merupakan salah satu media untuk menghangatkan suhu tubuh mereka Kang. Beda lagi dengan daun-daun tumbuhan lain. Jadi kalau misalnya ada kebun bambu, berarti di situ bisa king cobra, bisa juga king koros. Karena suhu dalam daun bambu itu stabil ya Kang Betul, ya. betul. hangat. Ketika basah pun dia bisa tetap kering lah. Kemungkinan ini lagi berjemur juga ya. Iya, kayaknya lagi berjemur dan ini jam 10:30. Cocok berarti ya. Cocok. Nah, agak wakin tadi drawernya. Lu lihat Kang Adul. Wih, lihat. Tuh. Lihat Kang Adul. Nah, Wah, suaranya ya. Penjakilan tuh Bang. Keren banget asli. Ya. Dan ini kameramen nyingkir. Kameramen nyingkir. Diajak silat ini cocok Kang Adul. Ukuran segini ya Kang ya. Mau jenah bedogong ya. Jadi ular-ular Mantap, tengahnya hampir naik dah. Berdirinya emang tegak ini ya Kang ya. kalau menurut saya sih Kang, kalau buat interaksi sama ular king cobra lebih baik yang gede Kang, Yang gede ya? daripada yang kecil. Soalnya yang kecil ini lebih gesit dan lebih membuat kita lebih kerepotan. Ih, 2 kali dah. 2 kali nyerah. Nah itu yang bahaya itu di situ. Tapi lamun cicing di pergerakan udah nyerang ya. Tapi ini kelihatannya mulus ya Kang ya. Mulus. Nggak ada kutunya. Cuman itu ada bekas apa tuh? Kayaknya itu Oh, bekas bertarung kayaknya Kang. Karena bisa aja untuk ukuran segede gini dia predatornya kan bisa biawak. Garangan juga ya. Garangan juga. Terkecuali kalau dia udah ukuran besar, biasanya nggak ada lawan. Tapi emang lokalitinya ini emang apa? Nggak hitam seperti Nggak. yang dulu kita dapat ya. Iya. Dan ini Warnanya juga coklat. tuh Kang. Lihat gak? Ada simpingnya. Mana? Itu yang dulu saya serahkan ke Akang tuh. Oh, kayak ada simping lagi ya sebelah kiri sedikit. Jadi di bagian tedungnya ada sedikit kayak cacat lah. Itu kayaknya bekas predator lain kayak biawak atau garangan. Nah, Ophiopagusana ini merupakan ular berbisa tinggi dan mematikan. Jadi kalau digigit sama ular ini Kang, itu resikonya tinggal 50-50 lah antara selamat dan tidak selamat. Karena ular ini antibisanya hanya ada di luar, dan walaupun memang ada antibisa, tapi untuk angka Harganya ya Kang. harganya itu terus untuk keselamatan juga kadang-kadang hanya beberapa persen saja. Yang Walaupun bertahan ya. sudah ada antibisa. Berarti sangat mengerikan juga ya Betul. ular ini. Makanya kan pentingnya penanganan awal gigitan ular berbisa itu untuk meminimalisir supaya tidak terjadinya ke fase yang lebih parah. Oke. Kita Tangkap dulu gimana? tangkap dulu aja ya Tangkap aja. supaya buat nanti Laporan ke warga juga kan. iya kita liatin ke petani lah. Halus nih orangnya karakternya Kang Tunggu ajib bisa nih aduh. Tadi hampir setengah nak. Wah. Luar biasanya Kang. Mantep karakternya Kang. Ciptaan yang maha kuasa.
Walaupun ular ini kecil, tapi tetap dia memiliki gelar king. King. Cobra. King Cobra. lain King Kong. Oke, keren asli teman-teman. Nah, kita amanin dulu teman-teman untuk ularnya. Tapi. Oke. Kita amanin aja dulu ya. Ada berapa? Hampir ada 2 meter lebih ya. 2 meter lebih. 2 meter lebih ya. Udah 2,5 mah ya Kang Ado? Iya. 2,5 lah. Ya. Kita Nih Kang Ado, amanin dulu aja. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja teman-teman. Jadi kita akhiri, kita bawa dulu ularnya, kita amankan, kita perlihatkan juga sama warga bahwa ini buat edukasi, kita harus berhati-hati terhadap ular ini. Oke, yuk. Yuk, tidur dulu. Istirahat dulu. Target udah nyampe. Tolong Ya. Astagfirullahaladzim. Kena lengan tuh. Benang teh Kang Ado. Cincin lah Di kumaha caritana ti kosod apa kumaha? Diasupkeun kana kantong teh. Oh, sok pas Mangkok, lepas. Aduh, Lepas. mangkok leungeun Aduh. Ih, eta taringna ya Allah. Lihat teman-teman. Ini kana mulut Kiring kita, kelak, kana kelak. suku bututna Ya, kelakang, sok. Aduh. Awas, pup. Anjay. Baik kene wae macok na euy. Bahana pasti. Hah? Benang kana leungeun karasa teh. Nyaho euy. Tadi mah ada kering kahanap kene kalau mulut sukuna. Bentutna jadi kana ieu lepas. Kang tinggal bisa na keluar. Aduh. Koneng gitu Kang Ado. Wah, tentunya euy. Cek eta cek Kang. Buka euy bajuna euy. Buka lah cek lah. Iya, atuh. Aduh, aing aya wae. Aduh. Dia di luar kamera coy, maksudnya di luar ekspektasi coy. Mana ada nggak goresan nggak? Wah, tuh benang untung euy. Alhamdulillah. Aman, aduh. Untung, aduh. Ya kira-kira Teman-teman. benang kumaha, Cok? Nih, untung aja Aya tuh budang mah eta. Aduh. Aduh, kalau kena bahaya. Soalnya di sini di tengah-tengah hutan juga ya Kang ya. Bete ka dieu ieu meulit sukuna. Ek dasupkeun teh kalau ka malik kana ieu kana baju. Aduh. Kecelakaan seperti biasa coy. Ketika di alam atau di hutan ini bisa terjadi sama siapa saja. Sekaligus aja dimasukin aja sama video ya. Ke dalam video. Nah teman-teman, jadi ketika di balik layar kadang-kadang terjadi hal seperti ini. Aduh, hadena aduh. Jauh pongwang. Asli itu gak ada goresan kan? Gak ada, Itu Kang. kayak aman. Alhamdulillah. Dan untungnya pakai Jaket juga. Jaket. Makanya. Coba kalau kayak gini Kang Ado. Tang kayungan kene. Keringet dingin langsung Kang. sekali nangilung konten ribu. Tapi Kang mau nanya nih Kang nih. Ngomong-ngomong, kalau misalkan seandainya hal yang tadi terjadi kalau kena gigit nih, untuk pertolongan pertamanya ketika kita di hutan iya ini benar. seperti apa tuh Kang? Nah, sekaligus aja teman-teman. Mungkin ini langsung aja masukin biar kita bahas juga ya. Ya, kebetulan aja. Kita bahas aja bagaimana proses ketika menangani gigitan ular berbisa teman-teman. Karena memang ini terjadi barusan tragedi yang tapi untung tidak sampai kena Tembus ya. tangan lah. Tembus Oke, kita jelasin di bawah aja Kang. Ayo siap. Ayo. Coba capek kene euy. Iya, sukeun heula. Was kene dadeung. Aduh, sukeun jadi. Nah, kebetulan karena ini sekaligus aja coy. Karena sebetulnya di dalam konten saya pun kita belum mempraktekannya secara langsung. Karena memang ini barusan terjadi sama sahabat saya Kang Adul barusan. Tapi alhamdulillah selamat lah teman-teman. Jadi kita akan coba mensimulasikan bagaimana proses imobilisasi tersebut. Apalagi kalau misalnya berada di tengah-tengah hutan seperti ini yang memang jauh kemana-mana ya Kang. Nah, sakit. sebetulnya imobilisasi ini sebetulnya yang harus diingat ya, yang harus digarisbawahi bukan penyembuh utama ya teman-teman. Tapi ini adalah langkah first aid atau pertolongan pertama, yang artinya berarti kalau sudah imobilisasi Kang,
harus ada pertolongan lainnya. Ya. Kalau misalnya fasenya itu memburuk. Tapi kalau membaik, ya berarti bisa sembuh di rumah. Oke, kita akan coba praktekkan. Seandainya tadi kan digigitnya di sebelah sini ya Kang ya. Tadi kegigitnya, tapi tadi mau untung ke jaket ya. Pura-purana gitu. Pura-purana lah ya di sini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bisa melihat alat-alat yang ada di sekitar kita. Syukur-syukur kita bawa peralatan lengkap coy, kayak misalnya kain kasa atau tali-tali karmantel, terus tali-tali lainnya untuk nanti pengikatan di bagian sini. Lalu kita harus mencari media yang bisa menopang bagian yang tergigit. Itu bisa kita pakai, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu, bisa juga menggunakan kardus Kang, atau juga pelepah pisang. Nah, kita sekarang akan coba pakai pelepah pisang aja ya. Ini mau bedog enggak, Pak? Ada goloknya. Oke, kita ambil dulu. Nah, teman-teman, barusan saya berhasil mengambil pelepah pisang. Sebetulnya ini hanya alternatif saja. Jadi ketika di alam kita kan bisa menggunakan apa saja ya Kang? Yang ada di alam. Yang ada aja, bisa pakai bambu, bisa pakai kayu. Ini juga pelepah pisang yang saya gunakan. Dan di sini tinggal kita siapkan, ini untuk ini aja sih Kang, pengikat aja. Pengikat. Kalau nggak ada kain kasa kayak gini bisa pakai akar. Pakai itu juga bisa ya, kararas. Pakai kararas bisa, pakai tali sepatu juga bisa, pakai sabuk juga bisa. Yang Ini penting hanya yang ada ya. ada. Nah, karena memang ini merupakan simulasi, berarti kalau simulasi ini kan harus memang benar-benar hampir real terjadi ya Kang. Ya. Jadi kita juga harus melihat ekspresi dan kondisi Kang Adul ketika memang benar-benar tergigit. Rasanya gimana kalau tergigit kan? Ya, sakit sih. Sakit, terus apalagi tuh yang dirasakan tadi pertama? Pasti panik. Panik kan? Contoh lagi ya. Gini, mana tadi kan tergigit di sebelah sini ya. Sebelah sini. Terus ketika tergigit gimana coba? Sakit ya Allah. Saya nyeri. Aduh. Nyeri oi, bantuan oi. Aduh. Berarti lain. Berarti itu yang akan terjadi ya. Ya memang itu teman-teman. Jadi sebetulnya Kang, ketika tergigit itu jangan sampai kita panik, apalagi sampai wah, itu kan makin banyak pergerakan. Harusnya kalau misalnya kita sudah tahu tergigit, atur napas, jangan panik, jangan banyak pergerakan. Langsung kalau ada temen, misalnya berdua, kamu cari bahan-bahan yang bisa menopang tangan kita. Terus yang paling utama, hubungi kerabat setempat yang bisa sekiranya menjemput ke lokasi Kang. Itu sih sebetulnya. Tapi kalau posisinya gak ada sinyal di hutan, ya itu resikonya harus bisa survive 2 orang atau sendiri juga harus bisa. Yaitu dengan menggunakan alat-alat yang sudah kami siapkan seperti ini. Jadi bahkan kadang-kadang ketika kita mengalami kecelakaan bukan dalam hal tergigit ular pun, ketika kita panik misalnya lagi berenang atau apapun itu misalnya ya, tenggelam, ketika kita panik justru itu yang akan lebih mencelakakan diri kita sendiri. Itu kan bener kan? Jangan panik ya. Jangan panik. Berarti kuncinya jangan panik. Jangan panik. Setelah jangan panik baru tadi nyari bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk imobilisasi. Imobilisasinya kita akan praktekkan Kang. Ya, coba. Oke, coba. Tadi di sini ya Kang. Kita buat dulu bahan-bahannya mana tadi teh? Kan lurus di Banten kali babes kan. Nah, kalau misalnya tidak ada kain kasa seperti ini, kita itu bisa pakai tali sepatu, bisa pakai akar pohon, teman-teman, bahkan pakai sabuk juga bisa sebetulnya. Yang penting terikat aja. Betul. Ya Kang ya? Terikat kencang aja gitu. Nah, seperti ini. Nah, untuk ikatannya ini sendiri jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar juga, teman-teman. Yang penting bisa menahan dan menopang aja. Kalau terlalu kencang itu juga tidak diperbolehkan, Kang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sebetulnya tinggal kalau misalnya ada sinyal gitu ya di tengah hutan, menghubungi pihak medis atau rumah sakit ataupun pihak keluarga yang bisa menjemput
dari korban yang tergigit, teman-teman. Nah, kalau misalnya memang tidak ada saudara ataupun sinyal ketika kita di hutan, otomatis kita harus jalan sendiri. Kalau tidak jalan sendiri harus digotong atau dipopong. Nah, itu adalah alternatifnya, Kang. Tapi setelah di rumah kita bisa memantaunya dulu agar lebih bisa memastikan ini masuknya ke fase sistemik atau fase lokal. Fase lokal itu, Kang, jadi tidak akan sampai merenggut nyawa si korban. Tapi kalau fase sistemik itu bisa sampai membuat cacat permanen sama nyawa seseorang itu terancam. Ciri-ciri fase sistemik terjadi adalah bisa terjadinya pendarahan, terus aja ngalir darah, gak berhenti-berhenti dari bekas gigitannya, sama si Akang terus muntah darah, terus ada kencing darah, itu sudah masuk fase sistemik. Tapi kalau misalnya hanya pembengkakan saja, terus ada mual sedikit, nah itu bisa dipastikan hanya fase lokal saja. Bisa di rumah juga bisa sembuh gitu. Bisa, tapi ingat sebetulnya kalau misalnya memang masih belum berpengalaman, lebih baik kita ke medis aja atau ke rumah sakit. Dan untuk memastikan ini fase lokal atau fase sistemik, kita bisa memantaunya dalam waktu 48 jam. Kalau dalam waktu 48 jam tersebut itu tidak ada ke fase sistemik, berarti itu aman. Tinggal menunggu proses penyembuhan saja, seperti yang saya alami ketika tergigit oleh ular viper. Seperti itu, Kang. Ini adalah imobilisasi dadakan darurat dan kita menggunakan alat seadanya, Kang. Oke, mungkin seperti itu. Oke. Tinggal lamun menghubungi rumah. Iya, tinggal menghubungi sok. Iya tuh simulasi menghubungi keluarga. Sorangan. Dia berlempang. Iya, jangan sendiri banyak gerak lah intinya. Sebetulnya ini juga tidak boleh ketika jalan kaki juga tidak boleh. Harusnya memang kita pas kegigit itu gak ada gerakan sama sekali. Harusnya. Tapi kalau misalnya di hutan diem kayak gini kan nggak mungkin juga. Lebih baik kita menelpon kalau misalkan ada sinyal nih. Kang Adul nih, kegigit, kesini Kak Coy. Seperti itu barangkali. Betul. Lalu nanti kalau udah datang, tinggal dibawa ke rumah sakit. Coba Pak Coy, bawa. Nah, teman-teman, jadi kita ini akan melakukan proses simulasi ketika banyak orang ya. Kita mendingan melakukan hal seperti ini. Kalau misalnya tidak ada bidai tapi banyak orang, lakukanlah hal seperti ini. Oh, bisa digotong. Set, angkat dulu. Set, sampai Ada murah gue. Ah, sok atuh sekalian. Ada murah gue. Langsung balikan. Nah, jalan langsung ke kiri. Pindahin. Aduh. Nyiapin wasiat ya teh. Pindahkan sok kalian kubur. Ya teman-teman. Jadi kita jauh-jauh silaturahmi ke sini Kang Adul. Ya betul, Kang ini. Mendapatkan manfaat yang sangat banyak nih teman-teman. Terutama ilmu-ilmu ya. Terutama ya inilah untuk pertolongan pertama ketika kita digigit ular di alam liar seperti ini nih Kang Maul, sahabat alam. Jadi teman-teman jangan lupa nih bagi yang belum subscribe channelnya Sahabat Alam, teman-teman subscribe. Kenapa di sana? Karena banyak apa Kak Adul? Edukasi yang bermanfaat sekali ya, terutama reptil ya. Dan serangga-serangga pun sangat banyak lah untuk membahas si hewan-hewan ya. Oke. Khususnya hewan-hewan ya. Terima kasih banyak Kang. Oke, sami-sami. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi petualangan di Purwakarta. Ya. Siap. Ditunggu. Oke, siap. Oke teman-teman, nantikan Kang Maul ke Purwakarta teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video ini ya Kang Adul. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.